Hai positive people, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yesus memberikan persyaratan yang khusus bagi para murid-muridnya, yaitu mereka harus berani memikul salibnya sendiri. Memang menerima keselamatan itu cuma-cuma, menerima keselamatan itu gratis, tapi untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati perlu ada harga yang harus dibayar. Memikul salib di sini bisa diterjemahkan yaitu dengan membawa salib atau mengangkat salib sampai mati. Pada zaman Yesus ada dua hukuman mati. Yang pertama, hukuman mati tradisi Yahudi, yaitu dengan dirajam batu sampai mati atau dibawa ke bukit yang tinggi berbatu-batu dan kemudian tangannya diikat di belakang dan kepalanya didorong sampai jatuh dan terbentur oleh batu-batu yang runcing sampai tergeletak di dasar. Seandainya orang sebelum mati, maka orang-orang Yahudi tersebut melempar dari atas dengan batu sampai orang itu mati. Yang kedua, hukuman mati tradisi Romawi, yaitu dengan membawa mereka ke bukit yang tinggi sambil mereka membawa salibnya sendiri. Begitu sampai di bukit yang tinggi, maka kaki dan tangannya dipaku, dan ketika mereka tergantung di atas salib, mereka mulai menderita. Seandainya darahnya sudah tertumpah tapi ternyata belum mati-mati, maka orang Romawi memukul kakinya sampai patah. Dan kemudian mereka harus menggantung dengan kekuatan tangannya. Penderitaan lebih menyakitkan sampai orang itu mati. Jadi kita bisa melihat orang yang membawa salib tidak ada chance untuk hidup. Tidak ada kesempatan untuk dia masih bernyawa. Memikul salib berarti kita berani berkata tidak kepada perbuatan dosa kita. Kita berani mematikan keinginan-keinginan daging, meninggalkan manusia lama kita dan hidup menjadi manusia yang baru. Jadi sebelum kita mati secara fisik atau dikubur, mari kita terlebih dahulu memasuki proses kematian manusia lama supaya kita berkenan di hadapan Dia selama kita hidup. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada kehidupan yang sejati tanpa kematian. Yesus tidak akan dimuliakan, tidak pernah diberikan nama dan segala nama, Tuhan dan segala Tuhan, sebelum Dia mau merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Begitu Dia mati di atas kayu salib, maka Bapa memberikan predikat nama dan segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti kita bisa melihat tidak ada kemuliaan tanpa kematian, tidak ada kehidupan yang sejati, yang murni tanpa berani meninggalkan manusia lama kita. Kata kematian bagi diri sendiri artinya gini: berani berusaha untuk memadamkan, mematikan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah, kemudian mengarahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ketika kita berani berkata tidak kepada dosa, maka kita akan menerima kemuliaan demi kemuliaan. Ketika Anda tergoda untuk nonton pornografi dan berani berkata tidak dan menjauh, maka Anda akan membuat hidupmu lebih produktif di hari-hari ke depan. Ketika Anda tergoda terhadap lawan jenis atau digoda terhadap sesama jenis, Anda berani langsung lari seperti Yusuf, maka Anda menyelamatkan pernikahanmu dan hubunganmu di masa depan. Ketika Anda stres lalu tergoda untuk ingin minum minuman berlebihan dan Anda berani berkata stop dan tidak melanjutkannya, maka hal ini melepaskan Anda dari kecanduan minum-minuman. Ketika Anda diundang teman untuk main judi dan Anda berani berkata tidak, maka hal ini akan menyelamatkan Anda dari hutang-hutang. Ketika Anda disakiti dan Anda punya kemampuan untuk membalas dendam, tapi kemudian Anda berani mengampuni, maka hal ini akan menyembuhkan hatimu dan menyembuhkan orang tersebut. Ketika Anda punya kesempatan
untuk mengambil harta orang lain untuk korupsi, Anda berkata tidak, maka hal ini membuat Anda menuai kepercayaan. Ketika Anda diperhadapkan dengan orang yang sedang membutuhkan bantuan dan Anda berani berkorban untuk menolong orang tersebut, maka hal ini membuat Anda semakin diberkati. Ketika Anda mulai punya posisi, follower yang banyak, diberkati, ada kecenderungan ini menonjolkan diri, Anda berkata tidak dan tetap rendah hati, maka hal ini membuat Anda semakin dimuliakan. Kita punya waktu terbatas, kita punya tenaga terbatas, kita punya harta terbatas. Mari pakai yang terbatas, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kita, tapi mari kita pakai yang terbatas untuk membangun yang ada dalam diri kita. Maka yang terjadi adalah potensimu semakin tergali, kapasitasmu semakin besar, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan, kesucianmu semakin ditegakkan, kasihmu semakin berlimpah, dan nama Tuhan dimuliakan. Tetaplah untuk tetap berani memikul salib, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Tuhan berkati. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.